Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah masuk semua ya? Ya, semuanya lengkap, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Masih ingat ya? Ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang pertama yaitu biografi Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah putra dari Naufal al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu salah satu kabilah suku Quraisy. Umar bin Khattab dilahirkan 14 tahun setelah kelahiran Nabi. Namun ada yang berpendapat bahwa Umar bin Khattab dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Fijar. Umar bin Khattab memiliki tubuh yang sangat kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan keras terhadap perempuan. Namun suatu ketika Umar bin Khattab mendapat hidayah dan masuk Islam saat mendengar adiknya yaitu Fatimah binti Khattab membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Umar pun masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Beliau wafat di usia 64 tahun. Nah, proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab yaitu dipilih secara langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, suatu saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit dan beliau menunjuk Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah kedua untuk memimpin umat Islam. Nah, apa substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam, kemudian mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan, kemudian ada penataan birokrasi pemerintahan, kemudian pengembangan perekonomian, pengembangan pertahanan dan perkembangan umat Islam, dan pengembangan pendidikan. Kemudian apa saja kebijakan dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab? Kebijakan dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab yaitu munculnya pemerintahan Arab, kemudian penaklukan Persia, pembangunan kota baru, pendirian lembaga perpajakan, kebijakan Umar dalam hal pengelolaan kas negara, dan perkembangan ilmu keislaman yang pesat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang belum paham mengenai materi yang Ibu sampaikan? Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang kalian coba mencari mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi kesulitan apa saja yang dihadapi Umar? Ibu beri waktu 2 menit dan kalian mencari informasi di internet atau di buku LKS dan juga buku paket atau sumber-sumber lainnya. Ya. Ya, sudah 2 menit. Sekarang siapa yang telah mendapatkan jawabannya? Atau yang mau mempresentasikannya?
Siapa? Oh, Mas Adit. Iya, silahkan Mas Adit. Apa kesulitan yang dihadapi Umar pada masa pemerintahannya? Iya, betul. Penggunaan bahasa sebagai alat perhubungan. Ya, jadi kesulitan yang dihadapi pada masa pemerintahan Umar salah satunya yaitu seperti yang disampaikan Mas Adit, yaitu penggunaan bahasa sebagai alat perhubungan. Kemudian Ibu akan menambahkan ada juga gerakan pemberontakan bangsa Persia dan munculnya kembali golongan munafik. Jadi itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masa pemerintahan Umar bin Khattab. Baik, cukup di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Sudah paham semuanya. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian untuk tugasnya yaitu kalian mencari silsilah keluarga Umar bin Khattab. Ya. Jadi keluarga Umar bin Khattab itu keturunan dari siapa saja, itu PR untuk kalian. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mencocokkan tugas pada hari ini. Ya. Ibu tutup, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.